sikat instantan, termasuk ketombel lengket yang susah. Ustadz belum kedengeran suaranya. Belum bisa ditangkap. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'da, la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilan ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah, teman-teman, kawan sahabat, dan juga Bapak Ibu, Mbak Mas semua yang hadir di majelis Zoom daripada Al-Bakhara Institute yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali melalui media Zoom ini untuk melanjutkan kajian daripada kitab Al-Mukhtasar Latif atau Al-Mukhtasar Shaghir karya daripada Al-Imam Al-Alam Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Fadl yang sudah kita awali dan sudah kita laksanakan sebelum daripada bulan Ramadan. Dan selama bulan Ramadan kemarin kita tangguhkan. Dan alhamdulillah pada kesempatan Syawal ini kita bisa berjumpa dan insya Allah akan kita melanjutkan khatam dan mengejar daripada kajian yang masih belum dibahas. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Semoga tercurahkan pada beliau sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin Allah Ta'ala, kita mulai langsung saja daripada kitab Al-Mukhtasar Latif. Kita awal dengan Al-Fatihah ila hadratin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam wa zurriyyati wa ikhwani wa sallam alaikum washabihi ajma'in. Wa tabi'ana tabi'ina lahum bi ahsani ajma'in malaikatu mukarramin rabbina wa rahmatullahi ajma'in. Wa hadirin ma'lum syekhana wa rahina wa ijazana min sunnah asas wa sunnah as-salaf as-salih alladhi ta'allamna wa 'allamnaha bi syekhana وصل جميع شطرك السليك تلك والشريك وخصنا حضرتم عليك هذا الكتاب المختصر لطيف المختصر صدر الإمام العلامة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الفضل ولنا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والنفع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بالله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم عنه بإذن تعالى خير يقال مرضة لقرب وصبر وذل وعلم صالحا وعلى ما نوينا وعلى ما لم يصلح الرجال والصلاح وعلى ما يحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وربنا ذو الجلال والإكرام. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asalihi darin amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina mawlana innaka at-tawwabur rahim. Shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabban wa bi sayyidina wa bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyi wa rasulah. Ya Allah ya Karim ya Fatah ya Alim anta qulubana futuh al-'arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min ladunka ilman ladunni wa sarran baniyatan nuran samawiyyan wa nuran nahyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka qad kharajna min hawlina wa quwwatina illa hawlika wa quwwatina illa ilayka wa radina radika wa nazura wa nashfura wa nakuna bika nurur. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa la kullu hadin wa billahi Allahumma iftah lana futuh al-'arifin. Allahumma iftah lana hikmataka wa syura'ana rahmataka ya dzal ikram. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا وارزقنا محبة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين يا رب العالمين. Baik, para hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Namun sebelum kita melanjutkan daripada kitab Al-Mukhtasar Latif fima la budda li kulli muslimin ma'rifati fil ibadati 'ala madhhab Syafi'i al-Imam al-Fiqih al-'Alamah Abdullah bin Abdurrahman al-Fadl al-Hadrami al-Mutawaffa sanata 918 min Hijrah. Kita sedikit mengulang yang kemarin sempat terlewatkan daripada kitab Al-Mukhtasar Latif daripada kajian-kajian yang sudah kita laksanakan. Ini adalah hari ini kita akan membahas di fasal wa yujuzu lil musafiri safaran tawilan mubahan wa marhalatani terkait dengan jamak dan qasar salat. Namun sebelum kita menginjak pada ini, kemarin sempat ada yang tertinggal daripada bab di kitab Al-Mukhtasar Latif. Ini adalah pada bab syurutit tayammum. Ini bab syurutit tayammum.
Sehingga kita ulang sedikit satu fasal daripada fasal fi syuruti tayammum terkait dengan fiqhut taharah. Ini berkaitan dengan fikih bersuci. Alhamdulillah, terima kasih. Kemarin ada salah satu daripada partisipan teman kita mengingatkan ada yang terlewat satu fasal daripada pertemuan yang sudah kita laksanakan di sesi-sesi sebelumnya. Kita ulang fasun fi syuruti tayammumi. Ini kita kembali kepada halaman sebelumnya, tepatnya di fasun fi syurut tayammum at-taharah fi taharat. Pasal tentang syarat daripada tayamum. Sebelumnya kita sudah membahas tentang tayamum. Tayamum adalah proses daripada bersuci sebagai pengganti daripada wudhu ataupun sebagai pengganti daripada mandi. Dengan syarat-syarat tertentu diperbolehkan menggunakan tayamum sebagai rukhsah untuk menggantikan wudhu ataupun menggantikan mandi wajib atau janabah. Nah, tayamum itu adalah dengan cara membasuh membasuh yang pertama itu adalah niat tentu, kemudian memindahkan debu bersama dengan meniatkan untuk memindahkan debu tersebut kepada wajah, bagian daripada wajah, kemudian mengusap wajah dan mengusap kedua tangan sampai kedua siku, dan kemudian selesailah proses daripada tayamum itu. Namun fasal pada kesempatan ini, yaitu fasun fi syurut tayamum, menjelaskan tentang syarat-syarat daripada tayamum. Setiap daripada hal yang berkaitan dengan fikih memiliki syarat dan memiliki rukun-rukunnya. Sekarang kita bahas syarat tayamum. Wa syurut tayammumi al-qasdu ila turab. Syarat daripada tayamum perlu diketahui dan kita garis bawahi sebagaimana sudah kita diskusikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwasanya syarat itu berbeda dengan rukun. Rukun itu adalah selama prosesi daripada kegiatan itu dilakukan, itu namanya rukun. Jadi dimulai dengan niat, biasanya dimulai dengan niat dan diakhiri dengan amaliyah yang khusus. Ini sesuai dengan ibadahnya apa. Tapi kalau syarat itu dilakukan sebelum daripada melakukan prosesi daripada amal. Maka syarat ini awalnya berbeda dengan rukun, yakni permulaannya berbeda dengan rukun, akan tetapi akhirnya itu sama dengan rukun. Ini adalah bagian terakhir daripada syarat dan rukun, itu sama. Semisal ketika kita salat, rukunnya takbiratul ihram. Sebelum takbiratul ihram ini ada niat bersama dengan takbiratul ihram. Itu adalah awal daripada rukun. Kemudian akhir daripada rukun salat itu adalah assalam, yaitu membaca assalamualaikum sebagai penutup. Namun syaratnya salat itu dilakukan sebelum melakukan salat. Semisal mencari arah kiblat, mengetahui masuknya waktu salat, bersih suci daripada hadas besar dan hadas kecil, baik di badan, tempat, ataupun pakaian. Jadi syarat harus dipenuhi terlebih dahulu, baru bisa melakukan prosesi daripada suatu amal, yaitu adalah rukun-rukunnya. Baik, wa syurut tayammum, syarat-syarat tayammum, yang pertama adalah qasdu ila turab, menyengaja pada debu yang akan digunakan untuk melakukan tayammum. Debu yang digunakan ini adalah debu yang khusus, bukan semua debu. Maka dijelaskan pada syarat yang kedua, wa ayyakuna turabu tahiran tahuran lahu ghubarun khalisan 'anil khaliqah. Ini yang kedua, ini adalah tanah ataupun debunya itu adalah tahir suci, tahuran mensucikan. Lahu ghubarun memiliki debu yang lembut, khalisan yang murni, tidak ada campuran apapun, misal tercampur dengan pasir, tercampur dengan semen, tercampur dengan tepung, maka itu tidak dikatakan ghubar khalis. Anil khaliti, tercampur daripada hal-hal yang mencampuri, baik sifatnya itu adalah campuran yang lembut ataupun campuran yang kasar. Campuran yang kasar misalkan bercampur dengan pecahan batu-batu ataupun bercampur dengan hal yang tidak lembut. Ya, semisal contohnya bercampur dengan pecahan genteng, pecahan batu bata, ini adalah tidak dikatakan debunya sebagai debu yang khalis. Kemudian yang ketiga, syarat daripada tayammum ayyakuna bi darbataini, dilakukan dengan 2 kali pukulan. Pukulan pertama digunakan untuk mengusap daripada wajah atau muka. Ya, ini
daripada mimana beti sya'ar rasi ila muntahazaqan, dari segi panjangnya itu adalah mulai dari tempat tumbuhnya rambut orang yang normal sampai daripada ujung daripada dagu ataupun janggut. Itu untuk panjang daripada batas muka. Kemudian lebarnya batas muka itu adalah min samakhi udhunin ila udhunin ukhra. Ini ada daripada puting telinga satu kepada puting telinga yang lainnya. Itu lebarnya. Ini adalah untuk pukulan pertama, alias mengambil debu untuk sekali tepukan. Kemudian tepukan yang kedua, pukulan yang kedua digunakan untuk membasuh, maksudnya mengusap daripada kedua tangan. Mulai daripada ujung tangan, ini ujung jari, sampai kemudian siku, dan kemudian di sisi kanan tangan kanan, kemudian tangan kiri. Ini adalah darbataini. Maka dijelaskan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Fadal dengan sebutan darbatin. Ini ada sebagai bayan atau badal daripada darbataini. Darbatin lil wajhi, satu pukulan, satu tepukan untuk wajah, diusapkan ke wajah. Darbatin liyadaini, dan satu pukulan, satu tepukan liyadaini untuk kedua tangan. Baik. Baik, kemudian wa iyakuna, syarat yang selanjutnya iyakuna ba'da dakhil waktu, dilakukan setelah masuknya waktu. Tayamum tersebut dilakukan untuk melakukan salat apa? Kalau dilakukan untuk salat zuhur, maka dia harus dilakukan setelah masuknya waktu salat zuhur. Pun begitu juga apabila dilakukan tayamum tersebut untuk salat asar, maka harus masuk waktu asar terlebih dahulu dan seterusnya. Wa an yujaddida at-tayammum li kulli fardhin. Tayamum itu bisa digunakan untuk satu kali salat fardu. Maka kalau sudah digunakan untuk satu kali salat fardu, maka tidak bisa digunakan lagi untuk salat fardu yang lain. Baik. Terus kemudian wa ayyafattisha 'anil ma'i. Kemudian ayyafattisha 'anil ma'i. Ini adalah yufattisha ma'i qabla tayammumi. Ini adalah orang yang mau melakukan tayamum harus berusaha mencari air sebelum melakukan tayamum. Artinya nggak serta-merta kemudian dia langsung melakukan tayamum, melakukan rukhsah, tidak melakukan wudu ataupun tidak melakukan mandi. Tapi dia harus mencari dulu airnya sebelum melakukan tayamum. Kemudian setelah mencari ternyata nggak ketemu, wa yakunu ba'da, ya, wa yakunu atau wa yakuna boleh, wa yakuna ba'da dukhulil waqti. Dan tayamum ataupun taftish ataupun pencarian daripada air itu setelah masuknya waktu fi rahlihi, dalam perjalanannya, urfaqatihi, dan juga di dalam rufqah. Ya, rufqah itu adalah tempat di mana dia tinggal, wa hawalaihi, dan sekitarnya. Ya, ini adalah maksud daripada rufqatihi wa hawalaihi. Ya, ini adalah maksud daripada rufqatihi wa hawalaihi. Baik. Ini adalah bagian daripada yang kemarin sempat tertinggal. Jadi maksud daripada fi rahlihi, ini tayamum tersebut dilakukan setelah berusaha, ya, wa nifattish 'anil ma'i, dilakukan setelah berusaha untuk mencari air sebelum melakukan tayamum. Enggak serta-merta langsung tayamum, tapi perlu berusaha mencari air tersebut terlebih dahulu. Namun tidak menemukan, kalau tidak menemukan air baru kemudian boleh melakukan tayamum. Wa yakuna ba'da dukhul waqti. Hal tersebut dilakukan setelah masuknya waktu salat yang mau digunakan tayamum itu, waktu salat daripada orang yang mau melakukan tayamum itu. Baik. Nah, fi rahlihi, baik mencarinya itu di rumahnya, wa rufqatihi, orang yang ada di kanan kirinya, maksudnya itu adalah tetangganya, ataupun wa hawalaihi, atau pada tempat-tempat yang ada di sekitarnya. Dan dia perlu berusaha sampai kemudian dia perlu menguji daripada pencarian air yang dia lakukan, wa yunadi, dan kemudian bertanya. Jadi tidak hanya mencari saja, tapi juga bertanya, mencari petunjuk, mencari arahan, mencari daripada informasi pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka dikatakan yunadi, dan memanggil man ma'ahuma, siapa yang memiliki air. Jadi tidak hanya sekedar melihat saja, tapi perlu untuk bertanya kepada orang ataupun lingkungan yang memungkinkan memberikan informasi di mana tempatnya air tersebut. Kemudian
Wa man lam yajid ma'an wala turaban, orang yang tidak menemukan air yang digunakan untuk bersuci, baik mensucikan hadis besar atau hadis kecil, wala turaban, begitu juga tidak bisa menemukan debu untuk digunakan tayamum, ka'an kana ala kallati jabalin, sebagaimana dia itu berada pada, ada yang bacanya killah dan bacanya kullah. La'alla shawab bacanya dalam kullati jabalin. Semisal dia adalah berada di atas atau di puncak daripada gunung, artinya tidak ada air, airnya sumbernya jauh karena dia di atas puncak. Kemudian mencari debu juga susah karena di sana lembab misalkan, ya, tanahnya basah sehingga tidak bisa digunakan tanah yang untuk tayamum karena nggak ada gubarnya. Maka kalau seperti itu kasusnya, shalla al-fardha wahdahu wa'ada, maka dia cukup melaksanakan salat fardu wahdahu, meskipun itu sendirian, namun wa'ada, namun dia nanti wajib untuk mengulangi salatnya. Artinya salatnya dilakukan dengan tidak sempurna. Artinya salatnya dilakukan dalam keadaan seadanya, sehingga saat tersebut perlu untuk diqadha ketika memungkinkan dia menemukan air dalam kondisi yang normal. Taib. Wa yujuzu at-tayammumu lil bardi, boleh untuk melakukan tayamum karena kedinginan. Idza faqada ma yusakhkhinu bihil ma'a, ketika tidak ditemukan perangkat ataupun alat untuk yusakhin, untuk mengeringkan ataupun menghangatkan atau memanaskan, ya, air. Jadi kalau airnya terlalu dingin, misal di gunung biasanya ataupun di daerah-daerah puncak yang airnya dingin, maka ada air tapi dia kalau menggunakan air akan kedinginan sehingga tidak baik ataupun bahkan bisa menjadikan hal-hal yang mudarat, maka boleh untuk melakukan tayamum sebagai alternatif. Au kana la tanfa'uhu tadfi'atu a'dha'ihi ba'da ghasliha, atau ketika dia menggunakan air, la tanfa'uhu tadfi'atu a'dha'ihi, ya, ketika dia menggunakan air maka dia akan kemudian tidak bisa tadfi'ah a'dha'i. Ini adalah dari kata-kata dafa'a. Apa maksud daripada dafa'a? Ini adalah ketika dia menggunakan air alias tidak menggunakan tayamum, ini la tanfa'uhu. La tanfa'uhu. Maka dikatakan la tanfa'uhu. Tidak bermanfaat baginya menghangatkan tubuh setelah dibasuh dengan air hangat. Jadi kana la tanfa'uhu tadfi'atu a'dha'ihi, atau dia tidak bermanfaat alias air yang sudah dihangatkan tadi tidak bermanfaat, bisa dihangatkan menggunakan heater misalkan. Ini adalah alat pemanas ataupun penghangat daripada air yang dingin. Tapi kalau ada heater, alat pemanas atau pendingin biasanya berada ditaruh di kamar mandi ataupun bisa juga manual masak air yang masak air dipanasi sehingga menjadi hangat atau panas. Atau memang ada air tapi ketika dihangatkan airnya atau dipanaskan itu la tanfa'u tadfi'atu a'dha'ihi, tidak bisa meminimalisir alias tidak bisa menolak daripada anggota badannya itu untuk tidak sakit. Ba'da ghasliha, ya. Tetap pendinginan ba'da ghasliha, setelah membasuh dengan air yang sudah dihangatkan tadi. Artinya meskipun airnya dihangatkan tapi dia tetap merasa tidak bermanfaat dihangatkan air tersebut. Alias tetap dia merasa kedinginan, mungkin saking dinginnya cuaca ataupun udara di situ, bahkan air yang sudah dihangatkan pun itu tidak bermanfaat untuk digunakan. Alias tetap dia merasa kedinginan dengan menggunakan air yang hangat tersebut. Au la yaqdiru 'alaiha, ataupun dia tidak mampu, ya, tidak mampu untuk menghangatkan tubuh, ya. La yaqdiru 'alaiha, tidak mampu menghangatkan tubuh. Jadi air yang hangat tadi itu tidak mampu menghangatkan tubuh daripada orang yang mau tayamum tadi.
maka wa yaqdi al-mutayammim wa yaqdi al-mutayammim al-bardi wal mutayammim al-asi bisafari. Maka kalau seperti itu diperbolehkan tayamum. Ai yajuzu at-tayammum lil bardi idza faqada ma yusakhan aw kana la tanfa'u tadfi'atu adha'ihi ba'da ghusliha aw la yaqdiru 'alaiha. Jadi boleh tayamum karena kedinginan ketika tidak ada air yang hangat. Atau ada air yang hangat, tapi hangatnya air itu tidak bisa meredam daripada rasa dingin ketika dibasuhkan kepada anggota tubuhnya. Atau layak yaqdiru 'alaiha, atau dia memang nggak kuat dengan hawa yang dingin daripada cuaca itu. Bahkan air yang hangat pun itu tidak bisa menghilangkan rasa dingin daripada menggunakan air. Baik, wa yaqdi am-tayammum bil bardi, akan tetapi di sini disebutkan wajib untuk mengqadha orang yang tayammum karena alasan tadi kedinginan. Wal mutayammimu al-'asi bis-safari, dan juga orang-orang yang tayammum al-'asi bis-safari, yang melakukan maksiat dengan tujuan safarnya. Jadi asi bis-safar itu berbeda dengan asi fis-safar. Kalau asi fis-safar, dia niatnya adalah mubah, tapi di tengah-tengah jalan dia melakukan perbuatan maksiat, maka asi fis-safar. Tapi kalau asi bis-safar, maka itu artinya adalah sejak dari awal dia melakukan perjalanan sudah meniatkan melakukan perbuatan maksiat. Ini yang disebut asi bis-safari. Jadi asi bis-safari, niat awal daripada melakukan perjalanan itu memang sudah tidak tepat. Misal dia niat kabur daripada tanggung jawab. Misalkan dia kabur daripada tanggung jawab berupa menafkahi keluarga, anak istri. Jadi asi bisafari. Kalau sudah asi bisafari, maka tidak diperkenankan dia untuk melakukan tayamum. Dan ketika dia melakukan tayamum dalam keadaan asi bisafari, maka dia wajib untuk mengqadha daripada ibadah yang dilakukan dengan tayamum dalam keadaan asi bisafari. Baik. Baik, ini adalah terkait dengan syah-syah daripada tayamum. Selanjutnya kita lanjutkan di bab yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Insyaallah kita bahas tentang cara daripada qasar dan juga jamak, serta siapa yang diperbolehkan melakukan qasar dan jamak ala barakatillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin. Disebutkan di dalam kitab Al-Mukhtasar Al-Latif ya, di halaman 91 dalam kitab PDF-nya cetakan Darul Minhaj disebutkan seperti ini. Faslun wa yujuzu lil musafiri safaran tawilan mubahan wa huwa marhalatani. Diperbolehkan bagi orang yang melakukan perjalanan dengan perjalanan yang jauh, mubahan, dan perjalanan tersebut tidak terlarang, bukan perjalanan ilegal secara syariat. Wa huwa safaran tawilan itu berapa sih? Marhalatani, dua marhalah. Ini adalah dua marhalah. Dua marhalah itu berapa? Kalau dikonversikan, ini berbeda-beda antara para ulama tentang marhalatani. Dalam bahasa lain, ulama menyebutnya dengan istilahnya farsakh. Baik. Nah, farsakh itu berapa? Nah, di sini. Marhalatani, kalau misalkan ini versinya macam-macam ya. Jadi ada yang menyebutkan jarak qasar salat. Ini menurut versi kitab Tanwir Luqulub kalau dikonversikan kurang lebih 80,640 km. Ini. Menurut Imam Ma'mun, marhalatani, dua marhalah itu adalah 89,9999 sekian kilometer. Menurut versi daripada Imam Al-Husain, ya, Husain Al-Masri itu adalah 94,5 kilometer. Mayoritas ulama itu mengkonversikan marhalatani dengan 119,99 sekian kilometer. Ini adalah masalah konversi. Nah, marhalatani ya, kalau di dalam kitab Mukhtasar Al-Latif itu sesuai dengan konversi, jadi ada perbedaan. Kalau dalam Mukhtasar Al-Latif disebutkan marhalatani.
Marhalatani adalah dua marhalah. Dua marhalah maksudnya di sini adalah melewati jarak. Ya, melewati jarak yang di situ menghabiskan waktu perjalanan ya lebih daripada zaman dahulu ini marhalah ini lebih daripada 2 hari. Nah, dulu menggunakan alat paling bagus ya paling kuda, entah. Nah, kalau sekarang marhalatan ini kemudian dikonversikan berbeda-beda ulama. Ala kulli hal, ada yang mengatakan jumlahnya ya kita sebut saja sebagai kurang lebih 84 atau 80-an ya, kilometer daripada ukuran kilometer. Di sini disebutkan apa yang diperbolehkan bagi musafir yang panjang, musafir yang jauh dengan perjalanan yang mubah, yaitu yang mencapai 2 marhalah. Yang pertama yang dilakukan adalah qasru dhuhri wal asri. Ini adalah mengqasar, ini menyingkat zuhur dan asar. Jadi boleh zuhur yang dilakukan yang tadi 4 rakaat menjadi 2 rakaat, asarnya yang tadinya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Wal Isya dan juga Isya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Rakaataini 2 rakaat 2 rakaat. Artinya yang bisa dikesar adalah salat yang memiliki 4 rakaat. Yang memiliki 2 rakaat seperti subuh atau 3 rakaat seperti maghrib tidak bisa dikesar. Jadi salat qasar hanya berlaku pada salat yang 4 rakaat. Wa man fatatu salatun fis safar. Barang siapa yang dia ketinggalan atau tidak melakukan salat di dalam perjalanan, wa qadhaha fil hadar, dan ketika dia mengqadanya dalam keadaan dia berada di rumah tidak di dalam perjalanan, atau sebaliknya dia berada di rumah meninggalkan salat ataupun tertinggal salatnya dan kemudian dia melakukan perjalanan, maka atammaha, maka kewajiban dia adalah menyempurnakan. Alias tidak boleh dikosor. Sempurna salatnya yang rakaatnya 4 tetap dilakukan dengan 4 rakaat. Artinya salat qada tidak berlaku qasar. Salat qada tidak berlaku qasar. Baik qadanya fis safar dalam perjalanan ataupun fil hadar. Wa isyaratu disyaratkan qasdu mawdi'in muayyanin. Ketika melakukan perjalanan itu disyaratkan untuk menyengaja menuju tempat yang tertentu. Jadi menyengaja menuju tempat yang tertentu, artinya memiliki tujuan pasti. Oh, mau ke misalkan mau ke daerah Padang, misalkan mau ke daerah Bandung, sudah pasti. Bukan orang yang tidak memiliki tujuan seperti orang yang minggat, tidak tahu tujuannya kemana. Kalau misalkan dia tidak memiliki tujuan pasti, fala yaqsuru, maka tidak diperkenankan bagi dia untuk melakukan qasar. Nah, siapa? Al-Haim. Al-Haim ini adalah orang, ya, disebutkan di dalam footnote-nya, Al-Haim adalah di situ disebutkan Haim fi ain, si ain hala fala qasra li haimin. Maksudnya di sini kan redaksinya disebutkan fala yaqsuru, wa fi nuskhatin, dalam redaksi yang lain disebutkan fala qasra li haimin. Jadi perbedaan redaksi aja. Jadi sebagian redaksi menyebutkan fala yaqsuru al haimu, sebagian redaksi menyebutkan fala qasra li haimin. Baik, siapakah haim yang disebut? Haim ini adalah orang yang tidak punya arah tujuan. Ya, seperti orang minggat. Haim. Ini orang yang tidak memiliki tujuan. Al-Haim tidak diperbolehkan qasar. Tidak memiliki tujuan alias orang yang pergi tanpa arah. Wa la yusalliya khalfa man. Kemudian disyaratkan juga di dalam salat qasar tidak salat, wala yusalliya, tidak melakukan salat khalfa man, di belakangnya orang, yutimmus shalah, yang menyempurnakan salat. Jadi orang yang qasar nggak boleh makmum kepada imam yang menyempurnakan salat alias imam yang tidak qasar. Au syakka, ataupun makmum pada orang yang diragukan annahu mutimmun au qasirun, atau makmum pada imam yang diragukan apakah imam tersebut menyempurnakan salat alias tidak qasar, au qasirun, atau mengqasar salat. Jadi syaratnya itu adalah si makmum
harus bermakmum pada imam yang pasti atau sudah jelas dia melakukan qasar. Kalau dia masih diragukan atau bahkan dia itu tidak melakukan qasar, maka hukumnya adalah tidak boleh menjadi makmum bagi makmum yang melakukan qasar. Kemudian syarat selanjutnya wa an yanwiyal qasra indal ihtiram. Indal ihram, ini adalah meniatkan qasar salat ketika takbiratul ihram. Jadi pas saat ihram niat qasar. Kalau ditalaffuzkan, kalau diucapkan niatnya itu ya misalkan kalau misalnya kita salat zuhur nawaitu atau usalli fardadh dhuhri qasran fardan lillahi ta'ala. Atau boleh disebutkan daripada rakaatnya nawaitu atau usalli fardadh dhuhri rak'ataini qasran lillahi ta'ala. Kalau jadi makmum ya makmuman lillahi ta'ala. Baik. Ini kalau ditalaffuzkan niatnya, tapi itu diniatkan di dalam hati karena makanu an-niyah al-qalb. Kemudian selanjutnya fasal menerangkan tentang yang disebut dengan istilah jamak. Fasun, pasal menerangkan wa yujuz lil musafir, diperbolehkan bagi orang yang melakukan perjalanan safaran tawilan dengan perjalanan yang jauh, mubahan yang diperbolehkan, safar yang tidak terlarang secara syariat. Al-jam'u baina dhuhri wal asri, untuk melakukan jamak salat antara salat zuhur dan salat asar, takdiman wa ta'khiran dengan jamak takdim dan juga jamak ta'khir, dengan jamak takdim dan jamak ta'khir. Wa kadza baina al-maghribi wal isya, begitu juga antara maghrib dan isya. Jadi sudah satu paket, zuhur asar, maghrib isya. Tidak boleh kemudian asar dengan maghrib atau subuh dengan isya atau subuh dengan zuhur. Jadi paketnya adalah zuhur dengan asar, kemudian maghrib dengan isya, itu adalah jamak. Wa idza jama'at taqdima, ketika seorang melakukan jamak takdim, artinya salat yang kedua, misalkan zuhur sama asar, maka asarnya ditaruh di waktu zuhur, itu jamak takdim namanya. Wa yusyaratu, maka disyaratkan al-bada'atu bil ula, memulai dengan salat yang pertama. Jadi kalau contohnya zuhur dan asar, maka dilakukan di waktu zuhur, maka yang harus dilakukan pertama adalah salat yang pertama, itu salat zuhur. Kemudian wa niyatul jam'i fiha, kemudian niat jamak di dalamnya. Wa alla yatula al-faslu wa alla yatula al-faslu bainahuma. Antara saat pertama dan saat yang kedua dalam contoh ini ada zuhur dan asar, tidak boleh dipisah dengan pemisah yang lama, ya, pemisah yang lama. Pemisah yang lama itu apa? Pemisah yang lama itu adalah sekira cukup untuk melakukan salat. Sekira cukup untuk melakukan salat 2 rakaat. Itu adalah al-faslu bainahuma. Kira-kira seperti itu di dalam keterangan sebagian ulama. Wa fi jam'i ta'khir, dan ketika di dalam jamak ta'khir, kalau zuhur asar, jamak ta'khir berarti dilakukan di salat yang kedua, yaitu adalah saat di waktu saat asar, maka zuhurnya digeser pada waktu saat asar. Ini namanya jamak ta'khir, dilakukan pada waktu yang akhir alias waktu yang kedua. Yusyaratu, disyaratkan an yanwiya ta'khira, meniatkan untuk mengakhirkan daripada salat yang pertama kepada salat yang kedua. Salat zuhur diniatkan diakhir kepada salat asar. Qabla khuruji waqti zuhri. Ini catatan yang penting di garis bawahi. Ini adalah niat tersebut dilakukan sebelum keluarnya waktu salat yang pertama, salat zuhur. Wa qabla khuruji waqtil maghribi, dan juga sebelum keluarnya waktu salat yang pertama, ketika itu antara maghrib dan isya. Maka dikatakan qabla khuruji waqti zuhri, apabila salatnya antara zuhur dan asar, maka niatnya dilakukan sebelum keluarnya waktu zuhur. Kalau antara maghrib dan isya, maka niat jamak itu harus dilakukan sebelum keluarnya waktu salat maghrib. Itu kalau antara maghrib dan isya. Hakadha. Oke, sekian yang bisa kita diskusikan insyaallah. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya di faslun tajibul jumu'atu atau jum'atu ala kulli muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang mau bertanya. Tafadhol. Saya Ustaz. Izin live ya. Ana mau join ngaji lagi. Baik, Saya silakan. Ustaz bertanya Ustaz. Baik, satu persatu.
Ibu Iya. Siti Maryam, silahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin ya Ustadz. Sama-sama. Insya Allah masih dalam bulan Syawal. Amin. Saya mau bertanya Ustadz. Kemarin lusa kita itu pergi ke daerah Depok. Posisi kita kan ada di Pondok Labu yang sudah gandeng dengan Depok lah ya, agak ke Cinere kan. Kita udah mepet dengan Cinere. Nah, kita mau pergi ke daerah Depok, daerah Sawangan. Kita pergi setelah asar, kita berharap bahwa maghrib itu akan sampai ke tempat gitu. Nah, ternyata kita masuk tol Brigif, keluar dari tol itu sudah macetnya luar biasa. Hampir nggak kebagian sholat maghrib gitu. Malah karena kita sholatnya di di pom bensin, kan otomatis itunya ngantri, wudhunya ngantri. Nah, yang kebagian sholat maghrib yang hanya saya, yang selainnya itu ya sudah adzan masih pada ngantri. Nah, itu masuknya gimana ya Ustaz? Apa qadha, apa jamak takhir? Karena yang bisa sholat maghrib dengan posisi yang masih ada waktu maghrib itu hanya saya. Selebihnya itu sekitar ada berapa orang ya? Ya ada hampir 10 orang. Itu ya sudah habis. Itu aja saya begitu takbiratul ihram itu sudah adzan gitu. Allahu Akbar itu sudah adzan Isya, tapi ya saya teruskan aja karena kan ketika saya nawa itu usolli fardhu Isya itu belum terdengar adzan, tapi begitu Allahu Akbar hampir selesai Allahu Akbar gitu. Gimana itu Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saya jawab aja. Bagaimana posisi daripada orang yang tidak kemudian cukup waktunya untuk melakukan sholat? Ya, jadi di dalam sholat itu kan ada waktu yang namanya disebut dengan waktu afdal, ada waktu ikhtiar, ada waktu makruh, ada waktu tahrim. Nah, kalau misalkan bagian daripada sholat itu keluar daripada waktu yang seharusnya, maka dia masuk dalam waktu tahrim. Tahrim, dia masih dianggap ada, tapi dia masuk dalam waktu tahrim karena mengeluarkan sebagian daripada rakaat daripada sholat atau bagian rukun daripada sholat dari luar waktu yang seharusnya. Baik, kemudian bagaimana yang lain, jamaah yang lain yang tidak sempat melakukan sholat, ya maka dia mengqadha sholatnya. Maka di dalam fikih mazhab Asy-Syafi'i, di dalam syariatnya Allah Subhanahu wa taala, khususnya mazhab Asy-Syafi'i, bagi orang yang kemudian tidak bisa melakukan salat dengan sempurna, atau misalkan terjebak macet, atau faktor yang lain, sehingga tidak bisa melakukan salat sempurna pada waktunya, maka lakukanlah salat itu dengan hormatil waktu. Jadi salat hormatil waktu pada saat waktu salat yang seharusnya. Kalau seperti itu, nanti seandainya ternyata pada saat dia bisa mampir ke rest area, bisa mampir ke masjid atau mushola atau sampai ke rumah, kemudian dia ternyata sudah keluar waktunya, ya karena terjebak macet ataupun faktor yang lainnya, itu maka dia tidak terkena dosa, tapi tetap dia wajib untuk mengqadha salatnya. Ya, kira-kira seperti itu. Artinya kalau sholat hormat waktu, apakah kemudian wajib qadha? Tetap wajib qadha. Lalu apa bedanya kalau misalnya sama-sama tetap qadha antara yang hormat waktu sama yang tidak hormat waktu? Bedanya adalah ketika hormat waktu, seandainya Allah Subhanahu wa taala mencabut umur kita sebelum mengqadha salatnya, maka kita tidak terkena dosa, alias tidak terkena tanggungan dosa karena meninggalkan salat, sunatan hormatil waktu. Tapi kalau misalkan tidak hormatil waktu, maka ketika dia meninggalkan salat dan dia tidak hormatil waktu, ketika dia kemudian diberikan umur sebelum qadha, ya dicabut, maka dia berdosa karena meninggalkan salat setelah dia taklif, setelah dia memiliki waktu untuk melakukan salat tersebut, alias
melewati waktu wajib daripada melakukan salat tersebut. Wallahu wa rasul ta'ala bisawab. Baik, Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. syukran afwan. Kemudian ada pertanyaan di chat, ada pertanyaan yang mengatakan bertanya di Mas Mario Excel. Pak Mario Excel. Apakah orang yang salatnya tidak qashar boleh bermakmum? Kepada orang yang salat qashar, jawabannya adalah diperbolehkan. Jadi bermakmum, orang yang sempurna itu bisa bermakmum pada siapa saja. Bahkan dia bermakmum pada orang yang salat sunnah pun diperbolehkan. Ya, bahkan ketika dia bermakmum pada orang yang qadha salat, dia diperbolehkan. Baik, ini adalah fleksibilitas bagi orang yang melakukan salat secara sempurna. Tapi ala kulli hal, kalau memang dia melakukan salat dengan sempurna, maka akan lebih afdol dia salat makmum pada orang yang sempurna. Sehingga selama melakukan salat tersebut, dia dalam keadaan berjamaah secara sempurna. Sebab kalau dia orang yang melakukan salat sempurna, kemudian makmum pada orang yang qashar, ya, orang yang salat sempurna, dia makmum pada orang yang salat qashar, maka ada bagian rakaat yang tidak berjamaah. Ya, misalkan salat asar, dia tidak mengqashar, berarti tetap 4 rakaat. Kemudian dia makmum pada orang yang salat qashar, berarti 2 rakaat. Maka ada 2 rakaat di mana dia tidak berjamaah dengan imam, sebab imamnya sudah selesai, hanya 2 rakaat dia salam. Hakadha. Ini masalah afdholiyah saja. Ala kulli hal, kalau pertanyaannya boleh atau tidak, maka jawabannya adalah boleh. Kemudian yang kedua dari Pak Mario Excel ini, saya pernah mendengar bahwa seorang perempuan yang safar sendirian tidak boleh mengqashar salatnya karena safarnya perempuan tanpa mahram itu termasuk safar yang tidak diperbolehkan. Apakah benar demikian? Jadi perempuan yang kemudian dia sudah mukallaf dan perempuan tersebut adalah madinatus syahwah, perempuan yang diduga secara kuat bahwasanya dia itu adalah perempuan yang dapat menggugah syahwat daripada lawan jenisnya, maka tidak boleh dia keluar tanpa disertai mahramnya. Maksud keluar di sini keluar dari jangkauan jauh daripada rumahnya, tempat tinggalnya. Namun ulama kemudian memberikan batasan. Dan juga ulama-ulama kontemporer bisa dilihat daripada kibari ulama Saudiyah, fatwa daripada ulama Saudi. Ataupun fatwa daripada MUI, Majelis Ulama Indonesia, terkait orang perempuan yang melakukan ibadah haji ataupun umroh dengan tanpa mahram, diperbolehkan apabila bersama dengan orang-orang yang atau rombongan, kelompok atau golongan yang terpercaya, yang kemudian menggantikan posisi daripada mahramnya yang tidak ikut, maka diperbolehkan. Namun apabila tidak, ya tidak diperbolehkan, karena perempuan itu adalah orang yang diberikan perlindungan spesial oleh syariatnya Allah Subhanahu wa taala, karena dia memiliki tenaga yang relatif dia lebih lemah daripada perempuan secara tenaga, maka dia dan termasuk juga perempuan sering menjadi objek daripada ketidakbaikan perlakuan daripada lawan jenis, maka Islam memberikan perlindungan eksklusif pada perempuan ketika keluar, dia harus disertai dengan mahram, kalau enggak disertai dengan orang-orang yang dapat dipercaya sebagai pengganti daripada mahram tadi. Hakadha. Baik, kurang lebih seperti itu. Terus kemudian ada lagi pertanyaan? Sudah cukup? Tadi ada Pak Suripno yang mau bertanya. Terputus ya. Baik, tidak ada pertanyaan ya? Ada lagi? Baik, alhamdulillah. Kalau kita bermakmum kepada orang yang tidak sempurna gimana Ustaz? Artinya dia dalam keadaan sakit, terus kemudian dia posisi sholatnya duduk.
Tidak masalah. Apabila dia makmum pada orang yang tidak sempurna. Tidak sempurna di sini maksudnya tidak sempurna dalam hal apa? Kalau Berdiri tidak tidak. sempurnanya itu adalah dia tidak bisa berdiri, maka dia duduk, maka tidak masalah. Tapi kalau tidak sempurnanya itu adalah dia tidak berwudu sebab dia itu adalah orang yang sakit. Ya, tidak tayamum karena dia adalah orang yang sakit, tidak bisa tayamum, nggak bisa wudu. Ya, kalau seperti ini maka tidak diperkenankan untuk makmum pada orang yang tidak sempurna di dalam syarat-syarat daripada salat. Termasuk juga bermakmum pada orang yang tidak sempurna rukunnya. Bermakmum pada orang yang tidak sempurna rukun-rukun daripada salatnya. Maka harus berpisah. Kalau kita sebagai seorang makmum, misal kita sebagai seorang makmum, bermakmum pada imam, dan imam tersebut ternyata melakukan hal yang membatalkan salat. Misal, kita mengetahui bahwasanya dia tidak melakukan rukun daripada salat. Sementara diingatkan, kemudian tidak bergeming, maka kita wajib untuk mufarakah, berpisah daripada makmum tersebut. Sebab makmum tersebut melakukan sesuatu yang menurut kita secara rukun dia meninggalkan. Alias dia melakukan hal yang fatal. Ya, ini tidak melakukan rukun yang harus dilakukan oleh si dia. Maka kalau seperti itu kita wajib mufarakah. Contoh lain, misalkan kita bermakmum, kemudian melihat imam, itu kemudian di kakinya itu ternyata ada kotoran cicak misalnya. Sementara dia tidak tahu kalau di kakinya itu ada kotoran cicak. Maka kita makmum yang tahu, ya maka harus segera mufarakah. Karena kita tahu bahwasanya imam tersebut salatnya tidak sah sebab dia hamilun bin najasah. Ini adalah membawa najis. Seketika kita harus mufarakah. Kalau nggak mufarakah, berarti kita statusnya mengikuti pada imam yang batal salatnya. Baik, taib hakada. Itu adalah contoh sederhananya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Pak Mario Excel. Ya, izin bertanya lagi Ustaz. Kalau salat dihormatil waktu apakah bisa dilakukan sambil mengemudi? Salat dihormatil waktu itu dilakukan dalam keadaan bagaimanapun yang memungkinkan. Ketika macet, maka lakukan dengan cara mengemudi, dengan cara duduk, dengan sebisa mungkin. Ya, sebisa mungkin. Karena tidak memungkinkan melakukan salat yang sempurna, maka lakukan salat tersebut sebisa mungkin. Nggak bisa berwudu, ya udah salat sebisanya tanpa wudu. Akan tetapi, ingat, perlu digarisbawahi, salat dihormat waktu itu wajib untuk mengqadanya ketika nanti ada waktu yang memungkinkan melakukan salat dengan sempurna, dengan taharah yang sempurna. Hakada. Baik. Maaf Ustaz, apa tadi saya nggak salah dengar, sekalipun nggak berwudu terlebih dahulu. Kalau dia tidak memungkinkan untuk berwudu, misalkan dia di dalam mobil, di dalam tol, mau berwudu di mana? Tayamum misalnya di mobil. Kalau bisa tayamum, melakukan dengan tayamum. Ya. Dilakukan yang memungkinkan sampai pada kondisi semampunya. Kalau dia melakukan tayamum, tayamum. Kalau dia memungkinkan wudu, wudu. Kalau nggak memungkinkan wudu, nggak memungkinkan tayamum, maka lakukan saja sebisanya. Ya, ini biasanya orang-orang yang dalam keadaan sakit, yang kronis, yang parah, yang mana dia senantiasa bersentuhan dengan najis. Najis daripada air seninya, atau najis daripada air besarnya. Jadi nggak pernah cebok, karena orang sakit kalau sudah pada level tertentu, sakit parah, dia kemudian makan, minum, buang air besar, air kecilnya di tempat yang sama. Maka dia tidak bisa melakukan yang namanya wudu dan lain sebagainya, karena dia hamilun najasah, maka sholatnya tidak sempurna. Maka sholat saja, nggak apa-apa. Ya, kalau bisa wudu diwudukan, kalau bisa tayamum ditayamumkan, tapi statusnya dia tetap tidak sempurna sebab dia hamilun najasah. Ragma kadzalik, meskipun toh seperti itu, dia tetap wajib melakukan sholat karena akalnya masih ada. Sholatnya bagaimana? Sebisanya. Ya hormatil waktu. Nanti kalau diberikan Allah Subhanahu wa taala umur panjang, sehat walafiat, maka dia tinggal mengqadanya. Hakada. Terima kasih Ustaz. Baik. Syukran jazilan, barakallahu fikum. Tidak ada pertanyaan lagi selanjutnya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan lagi selanjutnya, mari kita bersama-sama tutup pertemuan pada kesempatan hari ini dengan baca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis bersama-sama serta surat al-asr.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu muwaffiq ila ma yuhibbu wa mohon maaf lahir batin atas segala khilaf ucap sikap ataupun sifat. Semoga kita semua yang mendapatkan ampunan maghfirah hidayah ma'unahnya Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Ustaz. Sama-sama.